Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan sebelum saya memulai pembahasan tentang tim nasional kita yang akan berhadapan dengan Irak di Basra International Stadium pada 16 November yang akan datang, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu mensubscribe, like channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa juga bantuan dari teman-teman semua, channel saya ini tidak akan berkembang. Untuk itu, saya berkomitmen untuk terus memberikan informasi-informasi terkini tentang tim nasional kita dan juga tentang liga-liga yang berada di Eropa termasuk di Liga Champions. Oke, Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala tetap fokus ke depan. Tidak terpengaruh dengan suara-suara ketika ia sudah menentukan, memilih dalam list 27 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. Karena di bulan November ini ada 2 pertandingan di antara tanggal 16 dan tanggal 21. Di grup F, Indonesia akan memainkan laga krusial, laga penting karena kita juga akan melakoni laga tandang, ya. Dan di sana ada suara-suara yang banyak mengatakan kaget tentunya dengan tidak masuknya salah satu pemain yang sedang gacor, sedang bagus, sedang bersinar di Liga 1 BRI, yaitu Stefano Lillipali. Dan banyak juga yang menyayangkan dia tidak masuk di dalam list pemanggilan yang sudah diumumkan oleh PSSI kemarin. Tapi ini semua adalah tanggung jawab STY. Dia yang menentukan, dia yang memilih sesuai dengan kriteria dia tentunya. Boleh saja orang bisa mengatakan memang ini sayang, sebenarnya dia harus masuk lebih bagus di antara pemain A, pemain B, pemain C, macam-macam lah. Tentu dengan alasan-alasan ketika melihat Vano tidak ada di dalam, tapi STY tetap punya pendirian, tidak boleh diganggu gugat. Ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa ada beberapa pemain titipan ini di PSSI karena tidak bisa dicoret, tidak bisa ditinggalkan, bahkan terus dibawa oleh STY. Salah satu di antaranya mungkin ada yang melihat, wah di sana ada misalnya Dendi Sulistiawan, kemudian mungkin ada Egy yang sedang cedera tapi sekarang dalam pemulihan namun tetap namanya masuk. Ya oke lah, tentunya STY hanya mendengar aja. Tetapi sekali lagi, dia tidak akan terpengaruh dengan apa yang sudah dia putuskan. Karena fokus STY harus kita tunjang. Ya, apa dia sudah fokus ke Irak dan juga ke Manila, kita harus mendukung. Ya, karena ini tentang tim nasional kita yang dia ingin membawa Indonesia ini terbang tinggi bukan saja di ASEAN tapi juga di Asia, dan akan memulai itu di babak pra Piala Dunia zona Asia grup F. Dia harus bisa melewati 2 pertandingan tandang yang krusial ini dengan tidak boleh kalah. Jika kalah melawan Irak dan bahkan kita imbang melawan Filipina, ini akan menyulitkan perjalanan kita. Langkah kita untuk keluar dari grup F menuju ke fase ketiga, fase yang ditunggu-tunggu, yang memungkinkan membuka peluang kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Semua tim yang ada di Asia ini mengincar bagaimana posisi untuk masuk ke fase ketiga. Karena di fase ketiga itu total ada 18 tim yang nantinya akan dibagi 3 grup. Ya, setiap grup itu akan berisikan 6 tim. Ya, grup A, B, C, dan Indonesia ingin berada di sana. Itulah ambisi dari STY. Tapi sebelum ke sana, tentunya kan perjalanan di grup F ini tidak mudah, tidak gampang. Misi yang sangat sulit yang harus kita lewati. Tapi kalau kita sudah bisa melewati fase kedua ini, semua bisa terbuka. Apapun bisa terjadi. STY bukan tidak mungkin bersama dengan tim nasional Indonesia, tim senior akan menciptakan sebuah sejarah besar. Indonesia untuk pertama kali lolos ke ajang Piala Dunia. Setelah sebelumnya kan tahun 38 itu pernah ada Indonesia, tapi itu masih dengan nama tim Hindia Belanda ya saat itu. Karena kita ikut di saat Jepang mengundurkan diri dan Ishak Patiwael, Moheng dan kawan-kawan itu hadir ya dalam gabungan Hindia Belanda. Nah tapi sekarang itu resmi kita dengan nama Indonesia. Nah itu makanya saya bilang ini pertama kali dalam sejarah jika itu terjadi pada tahun depan, karena kita ini akan berakhir pada tahun depan untuk di grup F ini sampai bulan Juni.
ya pada tanggal 11 Juni ya, ketika kita akan menerima Filipina pertandingan terakhir, entah itu bermain di Gelora Bung Karno atau dimanapun. Nah, disitulah akan ditentukan langkah kita. Makanya kita harus bisa mendapatkan hasil yang positif dalam 2 away kita, dalam 2 laga tandang kita, ke Basra dan juga ke Manila. Dan kita sudah tahu bersama, kemarin juga ya saya sudah bisa memberikan info dengan 27 pemain yang terpilih, tanpa ada Marcelino Ferdinand, tanpa ada Ivar Jenner yang masih bergelut dengan cedera, juga termasuk dengan tanpa Vano Lillipali yang banyak diharapkan untuk masuk ke dalam tim skuad STY. Lalu bagaimana persiapan ini bagi STY? Ya, kita sudah tahu tanggal 12 kita akan berangkat ke Basra. Tapi formasi sudah bisa ditebak. Ya, ini memang belum 100%. Karena kan semua ada di STY, ada di otak STY. Sulit untuk bisa juga mereka-reka apa yang diinginkan. Tapi saya pikir 90%, kalau melihat dari skema yang ada, STY akan memainkan 3 pemain belakang. Saya pikir dia tidak akan bermain dengan 4 back flat sejajar, tapi 3 yang dia akan andalkan. Masuknya Elkan Bagot yang sekarang sudah pulih, karena kemarin Elkan sudah bisa membuat gol bersama dengan Ipswich Town di Piala Liga Carabao di Inggris, walaupun kalah dari Fulham di kandang sendiri di Portman Road dengan 1-3, tapi ini menjadi berita bagus bagi STY bahwa dia butuh seorang Elkan Bagot untuk berada dalam tim di saat akan menghadapi Irak terutama ya. Nah, ini pertandingan yang harus dilewati, paling tidak kita harus imbang ya. Sehingga ini akan enak buat kita ketika melangkah menuju ke Manila menghadapi Filipina. Oke, kita kembali dengan skema yang saya rasa ini sudah bisa saya bicarakan di sini. Ya, Elkan Bagot kalau 3 back, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Ini paten. Tidak bisa ditawar-tawar, ini sudah pasti. Ya, untuk bisa mereka bertiga bermain di belakang. Di kanan itu ada Asnawi Mangku Alam, kapten ke-11 yang bermain di Jeongnam Dragons. Di kiri Sain Patinama yang bermain di Viking di Liga Norwegia. Oh ya, oke. Saya melihat ke belakang, siapa yang akan menjadi 3 kiper yang saya sudah bicarakan kemarin. Ada 3 kiper, siapa yang akan menjadi yang pertama. Ada 3 kiper yang dipilih oleh STY. Saya rasa Nadeo Argawinata akan mendapatkan tempat utama. Dia akan menjadi penjaga gawang kita di saat akan menghadapi Irak. Memang masih ada Hernando, ya, tapi saya rasa Nadeo akan dipilih oleh STY karena dia tampil juga bagus bersama dengan Borneo, yang membuat Borneo juara di paruh musim pertama Liga 1 BRI. Nah, itulah yang saya sebut tadi, berarti sudah ada 5 pemain. 5 pemain ya. 6 dengan Nadeo. Ya, karena kan sudah ada Asnawi, ada Sain, ada Rizky Ridho, ada Jordi, ada Elkan Bagot. Ya, kemudian dengan Nadeo. Nah, posisi dari Asnawi dan Sain mungkin akan lebih didorong, lebih ke depan. Ya, mereka akan bermain dengan kinerja yang saya pikir ini butuh tenaga kuat. Karena di saat kita menekan dalam transisi permainan, bertahan ke menyerang, Asnawi harus siap, Sain harus siap untuk membantu serangan. Dari 2 sisi, dari 2 flank. 3 gelandang yang saya rasa akan dimainkan. Ya, kalau bermain dengan 3, ya, kemudian ada 5, gitu, karena Asnawi dan Sain itu naik turun, ya. Ketika ditekan, mereka akan berada di belakang untuk membantu 3 pemain tembok, ya, yang saya bilang tadi, di antara Rizky, Jordi, dan Elkan. 3 yang di tengah itu Mark Locke. Yang sudah pasti, saya pikir Rahmat Irianto yang akan ada di sana, dan Ricky Kambuaya. Ini yang akan dimainkan oleh STY. Lain halnya kan kalau ada Ivar atau Marcelino, ini akan berubah di tengah. Bisa aja Ivar, Mark Locke, dan Marcelino. Ini sangat kuat. Mengingatkan saya pada pertandingan melawan Argentina di GBK ketika kita kalah dengan 0-2 dan STY memainkan 3 gelandang ini di starting line up pertama dia sebelum Ivar keluar di babak kedua, dan kita bisa melihat sangat baik, sangat bagus bagaimana kolaborasi mereka bertiga bermain dengan tim juara dunia tersebut. Sayang memang di Irak dan Filipina mereka tidak berada dalam tim. Tapi apapun itu, kehadiran Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto paslah menurut saya untuk bisa bersama-sama dengan Mark Locke bahu-membahu di lini tengah, lini paling krusial, lini paling vital. Oke, saya melihat ke depan 2 pemain. Ada banyak pilihan. Kalau melihat di sana ada 5 yang dipanggil, ya. Ada Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, kemudian ada Hoki Caraka, ada Dendi Sulistiawan.
Ya. Lalu siapa? Saya pikir STY tidak akan memainkan bersamaan antara Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Saya ingin memang melihat dua-duanya bermain, tapi STY mungkin sudah bilang bahwa Ramadan Sananta ini lebih bagus sebagai super sub. Makanya Ramadan itu akan disiapkan di babak kedua untuk masuk. Di saat Dimas kurang begitu baik di babak pertama, dia pasti akan tarik untuk bisa masuk. Tapi kalau Dimas dalam top performance, ya dia akan dipertahankan, terus akan bermain. Satu yang akan mendampingi saya pikir untuk bisa bermain dengan Dimas adalah Rafael. Rafael Struijk ini akan main. Nah itu, dengan menyiapkan di bangku cadangan itu ada Ramadan, Hoki, dan juga dengan Dendi. Ya, kita masih punya sebenarnya pemain-pemain lain. Ada Sadil Ramdhani, ya bisa dimainkan. Ya masih bisa ada Witan Sulaiman. Tapi mungkin semuanya akan main di babak kedua. Dalam hal pergantian pemain. Itu yang saya lihat dengan skema yang mungkin saja dimainkan oleh STY saat menghadapi Irak. Tapi kalau kita akan menghadapi Filipina tentunya akan lain lagi. STY akan memutar lagi, ya akan berubah lagi. Karena biasanya begitu. Antara satu pertandingan dan pertandingan yang lain akan berbeda dengan pola yang dilakukan oleh STY. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara persiapan tim nasional, di mana FC sudah mengumumkan pemain yang saya bilang tadi 27 orang, dan skema yang akan ditampilkan STY di saat akan menghadapi Irak di laga pertama grup F. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.